Shalom. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kembali kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah teladan dalam kasih. Ya, susah dibicarakan, tetapi juga susah kemudian dikerjakan. Ya, tapi biarlah ini menjadi sebuah upaya kita, ya, untuk menggali pesan dari firman Tuhan dan kemudian kita bersama-sama belajar melakukan. Saya mengajak kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang ke-36 sampai dengan ke-42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 42. Saya undang kita semua berdiri. Kita akan membacanya bergantian. Saya membaca ayatnya 36, Bapak Ibu membaca 37 dan sampai ke ayat yang 42. Kisah Para Rasul 9 ayat 36, demikian firman Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani, Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Silakan. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh dua orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semuanya datang berdiri di dekatnya. Dan sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus membuka matanya dan kemudian ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta dada-dada, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersebar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Silakan duduk, berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya, terlebih lagi kemudian kita yang melakukan firman itu di dalam hidup hari demi hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita adalah teladan di dalam kasih. Tema yang singkat dan padat, ya, tetapi memiliki makna yang mendalam, memiliki arti yang mendalam. Ya, terdiri dari dua kata, teladan dan kemudian kasih. Ya, teladan seperti kita tahu berarti adalah contoh yang baik atau contoh yang bisa diikuti. Sementara kasih merujuk kepada sebuah, ya, cinta yang murni, cinta yang sejati yang tanpa pamrih dan kemudian kasih yang nyata yang dapat dilihat dan kemudian dicontoh orang. Nah, kali ini kita akan belajar dari sosok yang namanya Tabita atau Dorcas, ya. Sebenarnya kalau dibilang ironis juga ironis, tapi bukan ironi, tapi ini adalah sebuah paradoks. Bagaimana cara Tuhan memakai orang, ya, orang yang sangat baik dalam hidupnya, lalu kemudian diceritakan pada akhirnya mati dan ditangisi banyak orang, dan Tuhan akhirnya memakai orang ini di dalam kematiannya, dan karena kematiannya lalu kemudian dibangkitkan dan banyak orang kemudian menjadi percaya. Dialah Tabita. Ya, next. Siapa sih Tabita? Ya, lanjut. Siapa Tabita? Tabita itu tidak banyak kemudian hanya di pasal ini saja disebutkan. Tabita disebutkan itu nama Ibrani, lalu kemudian Dorcas itu adalah nama Yunaninya. Ya, artinya apa? Artinya itu rusa betina. Ya, rusa betina. Dan dijelaskan kalau kemudian kita lihat keterangan yang lain, dia disebutkan adalah seorang murid, ya, seorang murid Tuhan Yesus, ya, seorang murid perempuan disebutkan di sana, dan kemudian orang yang sangat terkenal karena kebaikannya, ya, karena apa? Dia memiliki keahlian kemudian khususnya menjahit, kemudian dia tinggal di kota Yope dan kemudian mau berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, nah kita akan meladani prinsip hidup dan kemudian nilai-nilai dan tindakan kasih yang kemudian ditunjukkan oleh Tabita. Memang tidak semua
Alkitab juga tidak sediakan secara gamblang, secara tersurat, tetapi kita akan melihatnya secara tersirat, ya. Apa yang tersirat kemudian kita tangkap dan itu kita pelajari sama-sama. Nah, kita akan belajar bagaimana Tabita itu melakukan kasih dalam hidupnya, dan kita akan mengambil beberapa poin penting dari sana, mengambil nilai, prinsip, value atau tindakan yang dilakukan oleh Tabita, ya. Tindakan kasih atau tindakan praktis yang dilakukan oleh Tabita. Yang pertama adalah bagaimana Tabita sebagai orang yang mengasihi, yang menunjuk, bisa kita lihat keteladannya dalam mengasihi, itu didasarkan kepada iman yang kuat. Next. Ya. Imanlah yang menjadi dasar bagi Tabita kemudian melakukan kasihnya. Ya. Memang tidak disebutkan secara jelas, ya, tentang iman Tabita itu seperti apa, ya. Di Alkitab juga tidak disebut bagaimana misalnya penulis tertentu atau dalam hal ini Lukas kemudian memuji iman Tabita seperti yang dilakukan oleh Ibrani kepada tokoh-tokoh Alkitab yang memuji sosok Alkitab di Perjanjian Lama sebagai orang yang beriman. Tetapi dari satu hal kita bisa melihat bahwa Tabita itu adalah sosok pribadi yang beriman, ya, perempuan yang beriman. Next. Dari mana kita tahu? Ya. Bagaimana kita tahu? Bagaimana kita melihat bahwa Tabita adalah orang yang beriman, ya? Sebenarnya dari ayat 36a tadi menunjukkan kepada kita, ya, kita bisa memulai melihat dari sana. Menjelaskan secara clear, jelas bagaimana di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, ya. Ada murid perempuan. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa mulai melihat dari sini, ya. Sosok perempuan saja disebut itu sudah istimewa, ya. Sosok perempuan disebut saja itu sudah istimewa. Ingat, seringkali kita sudah disinggung di mimbar ini bagaimana Alkitab itu konteks budaya orang penulis pada waktu itu adalah konteks patriarkat yang tersentral kepada laki-laki. Jadi kalau ada perempuan yang disebut, itu pasti ada sesuatu yang istimewa, baik negatif maupun positif. Ya, dalam konteks ini tentu saja Tabita adalah orang yang positif, ya, orang yang baik sehingga disebut dalam Alkitab. Yang kedua, dari frase atau kata murid Yesus, murid perempuan, ya, dalam bahasa aslinya itu matetria, itu bentuk feminin dari kata murid matetes, ya. Itu tidak semua dipakai, ya. Di Alkitab hanya satu kali disebutkan hanya kepada Tabita ini, hanya kepada Dorcas ini. Karena itu ini menunjukkan keistimewaan dari Dorcas itu sendiri. Jadi Dorcas atau Tabita tidak seperti perempuan-perempuan yang lain hanya ikut arus suaminya, hanya ikut arus orang kemudian melihat, oh Yesus ada di sini, oh kita melihat mujizatnya di sana, oh Yesus ada di sini, oh kita datangi supaya kita juga dapat mujizatnya, oh Tuhan Yesus bagi-bagi kue di sana, ya, bagi-bagi ikan dan roti di sana, oh kita juga ikuti supaya kita dapat ikan dan roti. Bukan pengikut seperti itu. Kata murid mempertegas bagaimana Tabita ada di level selanjutnya. Ya. Dia ada di tahap penting yang lebih tinggi dari sekedar ikut-ikutan, dari sekedar menjadi follower, ya. Kata murid merupakan lompatan dari Tabita dibandingkan perempuan-perempuan yang lain, setidaknya yang dicatat oleh kitab suci, ya. Bukan hanya menjadi pengikut, ya, dalam artian ikut-ikutan, ya. Bukan hanya sekedar menjadi follower yang bisanya hanya membeo ikut kata gurunya atau ikut kata teman-temannya atau ikut kata orang banyak. Bukan seperti itu, tapi menjadi murid, ya, yang disebutkan hanya satu kali itu, ya, di dalam Alkitab. Ini menekankan bagaimana aspek pembelajaran dari Tabita. Bagaimana Tabita itu mau kemudian belajar lebih lanjut. Bagaimana Tabita itu memperoleh pengetahuan, ya, dan pemahaman yang lebih lanjut dari gurunya. Bagaimana keinginan diri Tabita itu untuk kemudian mempelajari kitab suci, mendengar kebenaran lebih lanjut daripada sekedar ikut-ikutan tadi. Bukankah seorang murid itu fokus, ya, pada kemudian menerima ajaran, fokus pada kemudian meneliti apa yang diajarkan, memahami lebih lanjut apa yang diajarkan. Tabita ada di level itu, berbeda dari pengikut yang lain. Next, dia mengalami proses demi proses, ya.
dia ada pergumulan di mana dia mengalami pergumulan iman. Ya, dia seorang orang yang berdosa dan kemudian meminta ampun kepada Tuhan, dan kemudian Tuhan menyentuh hatinya, ada pertobatan di sana, ada lahir baru di sana, dan ada menghidupi, ada iman di sana, ada menghidupi apa yang diimani dan seterusnya. Itu yang dilakukan Tabita juga. Sama seperti kita yang sudah percaya. Bukan hanya berhenti pada sisi titik percaya, tetapi next dia mau menjadi murid. Inilah levelnya Tabita, bukan seperti level pengikut sebelumnya. Bukan seperti orang yang kemudian ikut-ikutan saja. Ya. Level murid seperti Tabita, next, maka dia adalah orang yang kemudian tidak berhenti pada hanya, oh sudah menjadi percaya, oh sudah beriman kepada Kristus, oh pasti surga sudah dekat lah. Bukan hanya pada titik itu. Ya. Seorang murid Tuhan yang baik tidak akan berhenti dan puas pada identitas barunya, pada status barunya sebagai orang yang dipilih Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dia akan terus berproses, terus berprogres, kemudian mengarah kepada hidup yang terus diberkati oleh Tuhan dan bergaul dekat dengan Tuhan, dan kemudian menggali lebih dalam tentang kebenaran. Dan orang yang demikian pasti akan mendalami apa yang dia imani, apa yang dia percayai, bukan hanya berhenti pada percaya saja. Dan kemudian dia akan memperkuat dengan pengetahuan yang jauh lebih baik lagi. Dia akan belajar, dia akan mencari, memahami teologi, bagian dari bentuk kemudian dia mengasihi Tuhan. Ya, wujud bagaimana dia mencintai Tuhan. Ya. Inilah value-nya, nilainya, keutamaannya dari seorang murid. Ya. Kalau kemudian dia bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya, ya, mengembangkan imannya, dan belajar, ya, mengisi, memperlengkapi dirinya dan iman. Ada proses mendengar firman, membaca, mendengar firman, menerima firman, mempelajari dengan tekun, mengenal lebih mendalam, meneladani, menganalisa, menanamkan dalam hati, mempraktekkan, dan seterusnya dan seterusnya. Itulah sebagai murid Tuhan. Itulah yang perlu dilakukan sebagai murid-muridnya para rasul. Dan itu dikerjakan oleh Tabita. Kenapa? Dia murid perempuan. Satu-satunya yang disebut dalam Alkitab murid perempuan. Yang lain laki-laki. Bapak Ibu, iman yang hidup seperti inilah yang kemudian mendasari Tabita dalam melakukan tindakan kasih. Next. Bukan karena memang pada dasarnya dia memiliki kebaikan diri, tetapi iman inilah yang kemudian mendorong. Ya. Roh Kudus di dalam hatinya yang memberi kekuatan, kemampuan, dan dorongan untuk dia bisa melakukan perbuatan baik. Tindakan kasih yang dilakukan oleh Tabita sesungguhnya ini mencerminkan, merefleksikan, ya, apa yang dikatakan oleh para rasul, oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Bapak, kasih Tabita bukan tindakan yang spontan. Kasih Tabita bukan karena ikut-ikutan. Orang melakukan ini, orang melakukan tindakan sosial ini, lalu kemudian dia ikut. Ya, kasih Tabita sesungguhnya adalah cerminan dari dalam. Ya, penampakan dari dalam, mewujud nyatakan apa yang dia percayai selama ini. Imannya kepada Tuhan, pengenalannya kepada Tuhan, bahwa dia betul-betul mengasihi Tuhan. Kasih yang ditunjukkan menunjukkan bahwa dirinya betul-betul mengasihi Tuhan. Ya. Menunjukkan bahwa dirinya berasal dari Allah. Menunjukkan bahwa dirinya percaya kepada Allah, dan menunjukkan bahwa dirinya mengenal Allah. Inilah iman itu. Dan diwujud nyatakan di dalam tindakan kasihnya itu. Imanlah yang mendasari Tabita dalam melakukan tindakan kasihnya. Dan saya pikir ini penting menjadi semacam perhatian untuk kita semua. Tabita mengajarkan kepada kita bahwa
kasih kepada sesama itu bersumber dari iman kepada Tuhan, bukan hanya tindakan kebaikannya saja. Tindakan kebaikan, ya, kebajikan itu bisa diduplikasi. Tetapi kalau motifnya dari dalam, itu sesuatu yang beda. Kalau motifnya adalah iman, itu kemudian menjadi sesuatu yang beda. Ya. Kita akan melihatnya nanti selanjutnya. Iman kita lah yang kemudian menggerakkan, ya, untuk kita mengasihi. Dan inilah iman yang hidup. Sekarang menjadi refleksi untuk kita semua adalah seberapa berkembang iman kita, seberapa berkembang pengetahuan teologi kita, seberapa mendalami kita, ya, tentang apa yang kita percayai, seberapa dalam kita menghidupi firman Tuhan. Adakah kemudian pengetahuan teologi kita, iman kita itu mendorong kita dalam melakukan kasih? Atau jangan-jangan ini hanya sampai pada pengetahuan dan kebutuhan knowledge saja, lalu kemudian tidak dilanjutkan, tidak diaplikasikan di dalam tindakan kasih yang seutuhnya. Ini menjadi refleksi kita sama-sama. Inilah yang perlu kita teladani, membangun kehidupan spiritual, ya, sebagai dasar bagi tindakan mengasihi, membangun kehidupan spiritual, membangun iman sebagai dasar untuk mengasihi. Inilah yang dilakukan oleh Tabita, yang pertama. Yang kedua adalah, yang bisa kita teladani dari Tabita adalah bahwa kasihnya itu, ya, secara konkret, secara nyata, itu dinyatakan betul-betul di dalam tindakan. Next. Efesus 2 ayat 10, ya, menunjukkan seperti ini. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu, surat Efesus membahas tentang kekristenan dan rencana keselamatan Tuhan. Ya. Ayat 8 di atasnya dan sampai dengan 10 menggarisbawahi tentang keselamatan. Kalau kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan bukan usaha manusia, tetapi murni anugerah Allah. Nah, selanjutnya di ayat 10 ini menyatakan, setelah diselamatkan kamu mau apa? Setelah diselamatkan, apa yang harus kamu perbuat? Apa yang harus kita perbuat? Ya. Apa yang harus Efesus perbuat? Ya. Sehingga Bapak Ibu, orang percaya tidak sekedar hanya pada titik percaya tadi, hanya mengetahui apa yang dipercayai, tapi memiliki tanggung jawab untuk menghidupi apa yang kemudian dipercayai, menghidupi keselamatan yang sudah diterima. Itu dengan konkret, jelas. Dikatakan melakukan perbuatan baik, melakukan pekerjaan baik, sangat konkret. Perbuatan itulah yang kemudian menjadi wujud yang konkret, yang terlihat, yang terukur, yang nyata dari dalam kita, dari iman kita, dari keselamatan kita. Next. Karena jika iman, ya, tanpa perbuatan sesungguhnya mati. Ya, hanya iman yang mati. Yakobus menegaskan demikian. Ya. Tanpa perbuatan, iman kita itu adalah iman yang mati. Ya, di pasal yang sama juga menyebutkan, tanpa perbuatan, iman kita itu adalah iman yang kosong. Hanya beriman tapi tidak ada aksi iman. Hanya beriman tapi tidak diwujud nyatakan. Hanya beriman tapi hanya omon-omon, ya, katanya. Hanya omon-omon iman, katanya. Hanya iman tapi tidak diwujud nyatakan. Omong kosong, mati, ya, dan seterusnya. Tapi Tabita berbeda dengan orang-orang yang seperti itu. Iman Tabita bukan iman yang kosong. Tabita bukan hanya seorang murid yang bertobat, bukan hanya seorang murid perempuan, dikatakan dalam Alkitab tadi, lalu kemudian selesai dan berhenti dan puas diri pada titik itu. Tetapi Tabita mengembangkan imannya, mengaktualisasinya di dalam perbuatan-perbuatan. Ya. Dia belajar, tapi juga sekaligus mempraktekkan. Dia beraksi, ya. Dia bersaksi, tapi juga sekaligus beraksi. Dia kemudian beriman, tapi juga menyatakan iman itu. Ya.
Bapak Ibu, sebenarnya dari sisi ini kita bisa melihat juga secara terbalik, ya. Bagaimana betulkah seseorang itu beriman? Atau hanya dia memiliki pengetahuan teologi yang luar biasa? Adakah tindakan kasihnya dalam hidupnya? Adakah tindakan kasih yang ditunjukkan dalam hidupnya? Kalau orang ini orang beriman, ya, pasti dia bisa memancarkan iman itu dalam kasihnya. Kalau dia hanya mengaku beriman dan tidak melakukan kasih di dalam hidupnya, lalu iman apa yang ada di dalam dirinya? Ya. Dari muaranya pun sebenarnya kita bisa melihat hulunya seperti apa. Dari hilirnya kita bisa melihat hulunya seperti apa. Ya. Apa yang ditunjukkan? Apa yang ditampilkan? Ya. Pohon dikenal dari buahnya. Pohon dikenal dari buahnya. Ya. Iman seseorang dikenal dari wujud nyata kasihnya. Iman seseorang dikenali, ya, dilihat orang, ya, dari tindakan nyata di dalam hidupnya. Kalau muaranya Tabita itu tadi adalah mengasihi, maka sudah pasti kita bisa melihat bagaimana imannya, hulunya seperti apa. Bertolak dari kasih yang sejati, dari iman sejati, itulah yang kemudian mendorong dia melakukan tindakan kasihnya. Next. Konkretnya bagaimana? Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana Tabita itu memiliki kepekaan sosial yang tinggi, kepekaan sosial yang baik. Saya tidak jelas kemudian mencari-cari datanya, apakah Tabita itu seorang janda ya, sehingga dia peduli betul kepada sesama janda, misalnya kalau betul dia janda. Ya. Tidak dicatat apakah Tabita itu punya keluarga. Ya, indikasinya dua, kemungkinan ya dia janda atau kemudian dia single. Ya, ini lagi-lagi tafsiran. Ya. Atau memang jangan-jangan betul dia seorang janda. Kalau dia betul-betul janda, maka setidaknya kehidupan dia, hidup dia yang sendiri itu menjadi alasan yang cukup untuk dia kemudian menolak segala hal, ya, tindakan sosial yang dia lakukan. Cukup punya banyak alasan untuk dia bicara, oh saya mau mengurus diri saya, nggak perlu mikirkan orang yang lain, nggak perlu mikirkan orang, mikirin diri saya aja susah, kira-kira begitu. Cukup punya alasan untuk itu. Tetapi kalau betul Tabita ini adalah janda, kalau betul Tabita ini janda, maka dia adalah janda yang kemudian juga janda yang melayani. Bukan hanya janda yang kemudian hanya sekedar mengharap bantuan, karena waktu itu memang sistemnya memperbolehkan. Ya. Kalau betul dia janda, keterbatasan dirinya sebagai seorang janda itu tidak menghalangi bagi Tabita untuk kemudian berbuat baik kepada sesama yang lain, kepada para janda yang lain. Dan dia melakukannya secara konsisten dan berkomitmen, ya, untuk terus-menerus melakukan. Atau mungkin saja dia bukan janda, ya. Mungkin saja dia perempuan yang single saja, ya. Lagi-lagi tafsirnya dari mana? Karena tidak disebutkan keluarganya dari mana, bapaknya siapa dan seterusnya. Ya mungkin karena memang tidak perlu disebutkan, yang penting adalah Tabitanya itu sendiri. Tetapi yang jelas, dia bukanlah sosok yang egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, yang hanya memikirkan keluarganya sendiri kalau punya. Ya. Tetapi sosok yang justru lebih dekat dengan apa yang disebut sebagai altruis, yang mau memikirkan orang lain, yang peka terhadap kebutuhan orang lain, yang melihat kebutuhan yang paling mendasar, ya, yang bisa melihat kebutuhan orang lain yang paling mendasar di sana. Ya. Dan ini tidak kalah penting adalah bukan hanya peka, tetapi dia mau melayani dengan tulus hati. Bapak Ibu, kalau kita dalam keterbatasan, ya, kita misalnya mohon maaf lah, kita tidak punya uang, maka ketidakpunyaan uang, ketidakpunyaan harta kita ini cukup membuat alasan kita untuk tidak memberi. Ya. Begitu pun juga Tabita, kalau kemudian Tabita tidak punya uang, dirinya janda, cukup punya alasan bahwa seharusnya saya ini dibantu loh, bukan membantu. Tetapi Tabita tidak demikian. Dia melihat lingkungan sosialnya, dia melihat kebutuhan orang-orang di sekitarnya, ya. Dia melakukan apa yang bisa dia lakukan. Memberikan bantuan kepada mereka, membuatkan baju kepada mereka, dan itu konkret. Dan itulah kebutuhannya. Ya.
Dan dalam melakukan ini, Tabita melayani dengan tulus hati. Next. Tabita melayani dengan tulus hati. Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul, ya, era Tabita melayani ini, ya, masih ada Petrus kan, ya, dia kemudian disembuhkan oleh Petrus, dibangkitkan melalui pelayanan Petrus. Era Tabita kemungkinan tidak jauh dengan persoalan yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1. Ya. Kisah Para Rasul 6 ayat 1 menyebutkan seperti ini. Bagaimana banyak orang itu bersungut-sungut, ya, ada orang sungut-sungut orang Yahudi yang berbahasa Yunani, bahwa janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ya. Pelayanan kepada janda-janda, ya, orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani protes kepada para rasul. Kenapa tidak dilayani janda-janda kami? Kenapa pelayanan diakonia kepada para janda mandek? Kenapa pelayanan sosial tidak dilakukan kepada janda-janda kami? Ya. Kenapa hanya penata layanan mimbar saja yang diperhitungkan, ya, yang dilakukan? Ya, kenapa hanya kebutuhan spiritual saja yang kemudian dipenuhi? Kenapa kebutuhan sosial tidak dipenuhi? Itulah protes mereka. Tapi kalau kita melihat Bapak Ibu, dua hal ini ada kemudian perbedaan respon dari orang-orang yang kemudian Yahudi berbahasa Yunani dengan respon dari Tabita. Konteksnya sama, konteksnya mirip, konteks sosialnya mirip-mirip. Ya. Kalau kemudian Tabita melihat orang-orang janda, dia tidak berhenti pada hanya melihat dan kemudian protes. Berbeda dari orang Yahudi yang mungkin memiliki kepekaan melihat, ya, mungkin memiliki kekritisan dalam melihat, lalu kemudian protes kepada para rasul. Tapi Tabita bukan hanya protes. Tabita tidak hanya protes, tidak hanya bisa kemudian ngomel saja, tidak hanya bisa mengkritisi pelayanan saja, tetapi sejatinya tidak melakukan apa-apa seperti orang Yahudi tadi. Tapi Tabita justru bertindak sebaliknya. Ya. Sebenarnya kalau dilihat-lihat, persoalan para janda harusnya bukan hanya menjadi masalah bagi para rasul, yang dibebankan para rasul. Orang-orang ini pun memiliki tanggung jawab untuk memelihara para janda tadi. Tetapi mereka tidak melakukannya, hanya protes kepada para rasul. Ya. Mereka harusnya bisa melayaninya, tetapi responnya hanya protes saja. Ya. Berbeda sama sekali dengan Tabita. Responnya sangat berkualitas. Ya. Responnya sangat positif. Responnya sangat baik. Ketika melihat ada realitas sosial, ada persoalan sosial seperti itu, Tabita lebih peka. Bukan hanya mengomel dan kemudian hanya protes saja, tapi dia melakukan sesuatu. Tabita berbuat sesuatu dengan apa yang dia bisa, dengan apa yang dia miliki, memberikan makanan, membuatkan pakaian, dan ini lebih konkret daripada hanya sekedar ngomong saja. Ini lebih holistik, lebih menyeluruh, ya. Dan hal ini menegaskan bahwa Tabita itu mau melayani, ya, di saat orang itu kemudian enggan melayani. Tabita tetap mau melayani di saat orang itu hanya protes dalam melayani. Dia mau melayani, menunjukkan tindakan yang konkret di saat orang itu abai dalam melayani. Dan di sana kemudian Tabita tidak melayani tanpa, ya, bukan kemudian dia iri hati. Kan itu bukan tanggung jawab saya seperti orang Yahudi tadi. Dia juga tidak kemudian marah-marah kepada kaum yang hanya protes tadi itu. Kemudian dia tidak menunjukkan tindakan kasihnya itu sebagai balas dendam dalam tanda petik, sebagai pembuktian kepada orang-orang yang protes tadi. Ini loh lebih baik begini loh, bukan seperti itu juga. Tetapi Tabita tulus melayani. Ketulusannya dilihat dari dua hal. Pertama, dia melayani meskipun bukan menjadi tanggung jawabnya. Bukan tanggung jawab dia melayani para janda. Kalau dia statusnya janda, masa janda kemudian disuruh melayani janda? Kira-kira begitu. Tapi dia tetap mau melayani. Tabita tetap mau melayani meskipun jabatan gerejawi tidak dia sandang. Ya. Baik Bu, dalam jabatan gerejawi seperti disampaikan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 3 ayat 12, tugas melayani para janda itu tidak pernah dibebankan kepada perempuan. Ingat konteksnya patriarkat tadi. Tidak pernah sekalipun dibebankan kepada perempuan.
Ya. Pada masa itu orang yang berurusan dengan diakonia, orang berurusan dengan diaken, ya, itu wajib disandang oleh laki-laki. Ya. Dalam konteks ini, Tabita bukan laki-laki, Tabita ini perempuan, tapi mau melakukan tindakan itu walaupun dia tahu, ya, jenjang karirnya di gereja tidak akan mungkin pernah diaken itu nempel di pundaknya. Status diaken itu nempel di pundaknya. Tapi dia tetap mau melakukan. Di dalam 1 Timotius disebutkan, suami diaken itu haruslah suami dari satu istri, bukan istri dari satu suami, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Sekali lagi, Tabita bukanlah laki-laki. Ya. Jabatan diaken itu tidak mungkin kemudian menempel melekat pada dirinya. Tidak akan mungkin jabatan diaken pada waktu itu diberikan kepada perempuan. Tetapi dia tetap mau melayani dan menjalankan, ya, sebagian besar tugas diaken tadi itu. Betapa luar biasa apa yang dilakukan oleh Dorcas atau Tabita ini. Bapak Ibu, kalau mau melayani jangan tunggu ada jabatan gereja. Kalau melayani, lihatlah pimpinan Roh Kudus kepada diri kita. Kalau melayani, jangan kejar-kejar jabatan gereja. Melayani saja. Orang lain tidak melayani, hamba Tuhan, kemudian majelis tidak melayani, tidak mengerjakan tugas yang harusnya dikerjakan, kita tetap melayani. Dan Tabita menjadi contoh. Jadi jangan batasi diri kita dan biarkan Roh Kudus itu leluasa bekerja dalam diri kita. Ya, ketika dia memimpin untuk melayani, Roh Kudus memimpin dalam melayani, responi. Dalam melayani jangan pandang muka, jangan pilih-pilih pelayanan, jangan beda-bedakan orang, jangan cari pengakuan, jangan tidak perlu afirmasi dari orang lain atau dari teman. Biarlah Tuhan yang kemudian memberikan pengakuan kepada kita. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan mahkota kepada kita. Biarlah Tuhan yang memuji kita. Dan jangan berhenti melayani. Di saat orang kemudian bosan melayani. Jangan berhenti melayani di saat orang berhenti melayani. Jangan berhenti melayani di saat orang mengabaikan untuk melayani. Jangan berhenti melayani, jangan berhenti mengasihi. Mengasihilah, layanilah dengan tulus hati, tanpa pamrih. Tabita sudah menunjukkan ketulusannya dalam pelayanan. Ya, dan itu teladan yang konkret bagi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah betapa Tabita, betapa Tabita itu melimpah dengan kasih dan kebajikan di dalam hidupnya. Ya. Bapak Ibu, Tabita adalah, ini merupakan bagian dari teladan kasih dan kebajikan yang ditunjukkan oleh Tabita. Dia melimpah dengan perbuatan kasih yang luar biasa. Ya. Dan Tabita dikenal sebagai orang yang sangat baik, orang yang baik. 9 ayat di dalam Kisah 9 ayat 36 disebutkan seperti ini. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita menyoroti kata banyak sekali. Banyak sekali berbuat baik. Banyak sekali itu kalau dalam bahasa aslinya bermakna penuh. Ya, bermakna atau berarti meluap-luap, ya. Banyak sekali itu berarti melimpah-limpah. Kalau kemudian dalam ada satu gelas dan kemudian kita menuangkan air dalam gelas air itu melebihi, ya, dari batasan gelas. Air itu sampai tumpah-tumpah, ya, melebihi dari batasan gelas. Itulah melimpah-limpah, itulah meluap-luap. Nah, Tabita dikatakan dia adalah orang yang baik, banyak sekali, kemudian melakukan perbuatan baik. Melimpah dengan perbuatan baik, melimpah dengan kebajikan. Ya. Kalau melimpah-limpah, artinya dia melakukan kebajikan kalau standarnya di atas. Dia melebihi itu melakukan. Tentu bukan hanya sekali, tentu bukan hanya beberapa kali saja.
dia melakukan perbuatan baik, perbuatan kasih, kebajikan dan seterusnya. Tapi dia melakukan banyak sekali perbuatan baik, banyak sekali kebajikan, ya. Melakukan kebajikan yang penuh, yang meluap-luap, yang melimpah, ya. Saya pikir ini sesuatu yang luar biasa. Next. Ya. Next. Bukan hanya melakukan perbuatan baik yang kemudian melimpah-limpah, tapi dalam memberi sedekah pun dikatakan juga melimpah-limpah. Ya. Dia banyak berbuat baik, dia banyak memberikan sedekah, memberi lebih apa yang diminta oleh orang, memberi mungkin lebih dari apa yang dibutuhkan orang lain. Ya, bisa dalam bentuk kuantitas, jumlahnya, ya, bisa dalam bentuk ya lebih banyak dari yang diharapkan misalnya. Ya. Bisa dalam bentuk misalnya dia memberi secara teratur kepada orang itu, secara terus-menerus, berkelanjutan dan seterusnya. Baik, saya mengajak kita membayangkan seperti ini. Kalau kemudian ada orang yang banyak sekali memberi kepada orang yang banyak juga, ya, dan itu dilakukan secara berkelanjutan, memang besar kemungkinan bahwa orang itu bukan orang yang tidak punya. Ya. Orang itu kemungkinan adalah orang yang memang memiliki ya harta banyak, ya, banyak harta. Ya, kemungkinan Tabita adalah orang kaya, mungkin saja, tapi tidak ada kalimat yang jelas. Tapi kalau kita mengukur dari tindakannya yang melimpah tadi, bisa saja dia adalah orang yang kaya. Ya. Dan mungkin saja karena memang keahliannya membuat baju, apalagi kalau bajunya itu seperti Esther misalnya, seperti Lydia yang membuat baju ungu, jubah ungu, maka harganya sangat mahal waktu itu. Ya bisa saja dari menjual baju ungu dia memiliki banyak harta dan seterusnya. Ya, karena baju ungu menambah pride, ya, menambah kebanggaan, kekuasaan dari pemakainya, maka harganya sangat mahal. Kalau kemudian si Dorcas atau Tabita ini kemudian juga menjual baju ungu, bisa saja dia kaya gara-gara itu. Tapi tidak jelas di kata Alkitab, apakah kemudian kondisi ekonomi Tabita itu seperti apa. Ya. Kita hanya bisa menduga-duga, kita hanya bisa menerka-nerka seperti apa sih Tabita itu. Tetapi kalaupun Tabita adalah orang yang biasa saja, ya, dan ketika ingin memberi maka dia butuh kerja keras dan seterusnya. Ya, misalnya dia ingin memberikan baju, dia harus membuatnya lebih keras, ya, membuatnya harus merajut terlebih dahulu, kemudian butuh waktu, butuh tenaga dan seterusnya, butuh uang untuk membeli benang dan seterusnya. Kalaupun dia orang biasa-biasa saja, maka butuh usaha lebih, butuh upaya lebih untuk kemudian dia bisa berbuat baik kepada orang lain, untuk bisa menunjukkan pemberian yang melimpah kepada orang lain tadi. Baik, dari sini kita lihat, kalau memang dia bukan orang yang kaya, ya, dan dia hanya orang biasa-biasa saja, di tengah kekurangannya pun masih mampu memberikan sesuatu yang demikian besar, ya. Masih mampu memberikan yang demikian besar. Semakin memperkuat dugaan kita bahwa dia adalah seorang yang altruis, walaupun tidak tepat. Saya tidak selalu mengatakan bahwa kata altruis itu bukan sesuatu yang tepat, tapi seperti sosok yang altruis yang tidak mementingkan diri sendiri tapi mementingkan orang lain apa kepekaan dan kemudian dia tolong, dia mengabaikan dirinya, ya. Di satu sisi tentu tidak tepat, tapi kalau kemudian kita mengambil dari sisi positifnya seorang altruis, bagaimana Tabita itu betul-betul mengasihi orang lain, ya. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana kuat dan hebatnya, bagaimana tingkatan spiritualitasnya, kerohaniannya, bagaimana tebal imannya, ya, mendalam imannya. Kita bisa melihat bagaimana Tabita tidak terikat dan terjerat pada harta, tapi dia bisa memperbudak harta, memakai harta, memberdayakan harta untuk melayani dan mengasihi sesama.
Bapak Ibu, dari dua hal itu. Kalau memang Tabita adalah orang kaya, kita bisa belajar bagaimana kalau Tuhan memberikan kelebihan kepada kita, apapun itu, entah harta, talenta, kemampuan, ya, yakinlah bahwa Tuhan itu menuntut tanggung jawab lebih untuk kita, kepada kita. Tuhan ingin kemudian kita memakai kelebihan itu menjadi alat bagi kita untuk melayani Dia. Apalagi kalau itu karunia, memang sewajarnya, memang seharusnya. Ya. Tuhan memberikan karunia untuk mengoptimalkan seseorang dalam pelayanan. Ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apapun yang kita miliki, apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, pakailah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan sekali lagi, kalau ada kelebihan-kelebihan, apapun itu, harta, ya, talenta, karunia, justru itulah kewajiban kita untuk mengembalikan bagi dan untuk kemuliaan Allah. Tetapi kalau kemudian Tuhan tidak banyak memberikan kelebihan harta kepada kita, janganlah kemudian kita menjadikan itu sebagai alasan untuk tidak memberi. Ya. Kalau kita melihat misalnya Tabita adalah orang yang tidak punya, ya. Tetapi dalam ketidakpunyaannya pun dia masih bisa, ya, memberi dalam kekurangannya. Dia masih bisa mengasihi, memanfaatkan talenta yang dimilikinya, keterampilan yang Tuhan berikan kepada dia. Dia bisa memberikan tenaga, memberikan kemudian karya, ya, baju kepada orang lain, ya. Misalnya kita bisa membantu dengan ide-ide atau pemikiran, dengan tenaga kita dan seterusnya. Dan itu yang dilakukan oleh Tabita. Ya. Kalaupun Tabita kaya, kita bisa mengambil pesan dari sana. Kalau Tabita memang bukan orang kaya, ya kita juga bisa mengambil peran di sana. Bisa melihat ada pesan yang kuat di sana. Dan kita lihat, kebaikan kasih Tabita itu bukan hanya slogan belaka. Kebaikan dan kasih Tabita itu bukan hanya sekedar kabar burung, ya. Tetapi betul-betul terbukti. Di ayat 39 menyebutkan seperti ini. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Next. Ya. Sambil menangis, mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Kata semua menunjukkan betapa banyak baju-baju yang sudah dibuat oleh Dorcas. Ya, betapa banyak orang-orang yang dibantu oleh Dorcas, dibikinkan baju oleh Dorcas, oleh Tabita. Betapa banyak orang yang ditolong Tabita. Bukan hanya satu orang kan, banyak orang, ya, yang kemudian membawa baju-baju itu di depan jenazah Tabita. Artinya apa? Betapa orang-orang itu punya kesan tersendiri terhadap, ya, Tabita dan baju-baju yang dibuatkan kepada mereka, yang diberikan kepada mereka. Bajunya sangat berkesan buat mereka. Begitu juga orangnya sangat berkesan di hati mereka. Baju yang diberikan Tabita bagi mereka itu adalah sesuatu yang istimewa di hati mereka. Begitu juga sosok dari Tabita, juga sosok yang istimewa di hati mereka. Saya ingin mengajak kita berpikir membandingkan begini. Misalnya, seberapa sering sih kita misalnya kalau orang memberikan baju kepada kita, dan kemudian ketika kita memakai baju itu, kita langsung terkenang kepada orang yang memberikan baju itu kepada kita. Pernah begitu? Waktu kemudian kita memakai baju yang diberikan orang itu, kita langsung bersyukur betapa orang itu mau memberikan baju itu kepada saya. Betapa waktu itu saya sangat membutuhkan. Setiap kali memakai baju kita, 1001 walaupun ada. Seberapa berkesannya, ya, baju itu untuk kita misalnya kalau kita yang diberikan. Apakah kita akan selalu mengingatnya, ya, mengingat orang yang memberikannya? Ya. Ketika kita memakainya, Bapak Ibu, sedikit sekali, ya, 1 dari 1000 orang yang betul-betul seperti itu. Tapi kita lihat nih, orang-orang yang diberikan oleh Tabita baju-baju tadi itu. Baju-baju itu begitu berkesan bagi orang-orang tadi itu. Kenapa?
Saya melihat ada beberapa alasan. Pertama adalah itu dibuat oleh tangan Tabita sendiri, maka itu berkesan bagi mereka. Oh, buatan tangan Tabita, ya, made in Tabita, ya. Yang kedua adalah itu diberikan dengan tulus kepada Tabita, oleh Tabita kepada mereka, ya, tanpa ada embel-embel apapun. Ya. Yang ketiga adalah ini yang menurut saya alasan yang kuat. Yang ketiga karena memang tidak banyak orang yang peduli kepada para janda tadi. Tidak banyak orang yang memberi kepada para janda itu. Sehingga ketika ada yang orang memberi, orang itu menjadi orang yang terutama di hati orang yang menerima tadi. Memberikan kesan tersendiri buat mereka. Kalau kita sudah punya banyak baju dan kemudian orang memberikan baju kepada kita, baju yang diberikan itu nggak ada artinya buat kita. Ya. Bahkan pura-pura kita menerima tapi nggak pernah makainya misalnya. Tapi beda dengan orang yang tidak pernah diberikan baju dan mereka sangat menginginkan baju, ya, memiliki kebutuhan itu. Tidak ada satu yang peduli dengan kebutuhan dia tentang baju dan seterusnya. Dan ketika Tabita memberikan kepada orang itu, maka itu sangat berkesan sekali di dalam hati. Maka tidak heran kalau kemudian banyak orang begitu kehilangan Tabita. Next. Maka tidak heran kalau ada penuh tangisan, kesedihan, orang berdiri, dan seterusnya. Semua datang dalam duka dan seterusnya, membawa bajunya dan seterusnya. Betapa banyak orang yang kemudian kehilangan. Betapa banyak yang orang menunjukkan besarnya kasih Tabita itu kepada mereka. Bapak Ibu, kalau memang Tabita itu adalah keahlian membuat baju adalah menjadi mata pencaharian utama, tentu Tabita itu sangat sibuk. Tetapi di tengah kesibukannya, dia masih bisa memikirkan orang lain. Dia masih bisa melihat orang lain, melihat kebutuhan orang lain dan memenuhi kebutuhan itu. Dan itu berkesan di hati orang lain. Lihatlah teladan kasih Tabita. Lihatlah ekspresi janda-janda yang ditunjukkan dalam Alkitab. Betapa itu menunjukkan kecintaan yang besar mereka kepada Tabita. Orang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan diakoni, orang yang sungguh-sungguh dalam pelayanan sosial, orang yang sungguh-sungguh melayani para janda. Sungguh-sungguh melayani mereka, sungguh-sungguh mengasihi mereka, sungguh-sungguh memperhatikan mereka. Bahkan hal yang sifatnya personal pun dipikirkan oleh Tabita dan diberikan kepada mereka. Ya. Tabita menolong para janda yang memang betul-betul sangat membutuhkan. Bapak Ibu, di dalam Alkitab itu ada beberapa kategori janda. Ada janda yang boleh ditolong dan janda yang tidak perlu ditolong. Janda yang tidak perlu ditolong adalah pertama, di dalam 1 Timotius disebutkan, ya, yang punya anak dan cucu. Ya, harusnya anak cucunya yang punya tanggung jawab untuk mengurus janda itu. Yang kedua adalah janda yang hidupnya mewah-mewah. Ngapain dia hidup mewah ditolong? Ya. Yang janda ketiga adalah janda muda. Yang masih muda, masih punya waktu untuk dia kemudian bisa menghidupi dirinya, ya, mencari pekerjaan dan seterusnya. Itu tidak perlu ditolong, ya. Seperti dikatakan dalam 1 Timotius 5. Lalu kemudian, tetapi ada yang orang yang benar-benar janda. Yang pertama adalah ditinggalkan seorang diri oleh keluarganya. Itu wajib ditolong. Kemudian hidup beriman dan senantiasa berharap dalam doa. Itu wajib kemudian ditolong. Lalu kemudian orang yang umurnya di dalam 1 Timotius itu disebutkan yang 60 atau lebih, itu harus ditolong karena keterbatasan umurnya, keterbatasan usia dan kemudian keterbatasan fisik, tidak bisa bekerja lebih berat lagi. Tetapi ada catatan yang menarik terakhir dalam 1 Timotius juga. Janda yang punya karakter baik, ya, 1 kali bersuami, lalu kemudian melakukan pekerjaan yang baik, bukan tukang gosip, itu yang harus ditolong. Ada kriterianya. Jadi kalau kemudian ada janda yang punya karakter gak baik, ya gak usah ditolong. Itu kata 1 Timotius, kata Paulus kepada Timotius. Nah, kalau kemudian kita beralih kembali lagi kepada
Dorcas atau Tabita tadi. Kalau kriteria yang ditolong Dorcas adalah janda-janda yang wajib ditolong, maka ini adalah janda-janda yang memang sangat membutuhkan. Janda yang ditinggalkan seorang diri oleh keluarganya, janda yang umurnya lebih daripada 60 tahun, janda yang memiliki karakter yang baik, yang memang pantas untuk ditolong. Maka dari itu mereka begitu berkesan. Karena apa? Tidak ada lagi keluarga yang memperhatikan mereka, nasib mereka, kecuali Tabita dari itu. Tidak ada keluarga mereka yang memikirkan baju mereka, kecuali Tabita yang memberikannya. Janda-janda yang ditolong oleh Tabita adalah janda yang benar-benar janda. Hidup sebatang kara, hidup dalam iman dan pengharapan, bertopang dalam doa, ya, punya karakter baik dan seterusnya. Maka tidak heran kalau mereka begitu berterima kasih kepada Tabita. Bapak Ibu, lihat teladan Tabita dalam kasihnya. Tidak perlu kemudian kita berkata, saya adalah orang Kristen. Tetapi kasih kita sebagai orang Kristen mana? Firman pada sore hari ini mengingatkan kita kepada bagaimana mendorong kita untuk hidup dalam kasih dan kepedulian kepada sesama. Itulah yang menunjukkan bahwa kita itu betul-betul mengenal Kristus, mengenal Tuhan. Betul-betul kita ini adalah orang yang diselamatkan. Dalam bagian ini juga kita diingatkan, jangan pernah beralasan untuk kemudian tidak melakukan kasih, untuk tidak melakukan kebajikan. Kemampuan seringkali diberikan Tuhan kepada kita. Kalau tidak punya harta, kita punya pemikiran. Kalau tidak punya harta, kita punya tenaga dan seterusnya. Kalau tidak punya harta, kita punya telinga untuk mendengarkan keluh kesah orang dan seterusnya. Bagian dari ini kita diingatkan dan didorong untuk meneladani sosok Tabita dalam mengasihi dan melayani orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dari yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Dan pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan memberkati, Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan. Mari berdoa. Tuhan, terima